Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, maka semua adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam membahas tentang bab takdir disebutkan ada takdir baik dan buruk. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, maka beliau menjelaskan tentang rukun iman, yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kalian iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab suci, para rasul, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir yang baik maupun yang buruk. Maka yang dimaksud takdir baik dan buruk adalah lil makdur, bagi objek yang ditakdirkan, yaitu kita. Sehingga apa yang kita alami, apa yang terjadi menurut kita ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua keputusan Allah, semua ketetapan Allah, semua takdir Allah adalah baik. Sehingga pengertian takdir baik dan buruk itu dari kacamata kita yang ditakdirkan, bukan yang mentakdirkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Maka dalam segala keadaan kita tetap bersyukur, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bila kita menyadari bahwa walaupun ada kalanya Allah atas kehendaknya memberikan ujian yang tidak menyenangkan bagi kita, tetapi Allah berikan di sisi lain kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya jauh lebih banyak dari musibah ujian yang Allah timpakan kepada kita. Maka tentu kita di sini harus betul-betul memiliki keimanan, memiliki keyakinan bahwa Allah ketika mencintai seorang mukmin, maka tentu tidak akan mengecewakan si mukmin tersebut. Apapun yang dialami dia, baik ataupun buruk, maka kita harus berbaik sangka. Selama kita menjadi orang-orang mukmin, menjadi orang-orang yang baik, pasti Allah cinta, dan orang yang mencintai tidak akan mengecewakan yang dicintainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang beriman, maka apapun yang sedang kita alami pada hari ini, yang baik maupun yang buruk, itu semua adalah perwujudan
cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita selalu berupaya untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini selain dalam keadaan sehat lahir batin, keadaan aman, dibukakan rezeki oleh Allah, juga kita sampai detik ini masih diberikan anugerah yang terbesar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat hidayah. Mari kita jaga, kita rawat nikmat ini, sehingga harapannya mudah-mudahan kita meninggal dunia di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, masih membahas tentang tanda-tanda kecil. Masuk pada poin yang ke-32. Ini sudah melampaui separuh dari tanda-tanda kecil yang ada dalam kitab ini. Tanda kiamat nomor 32, zihabus salihin, hilangnya orang-orang salih. Perginya, dalam arti pergi di sini artinya meninggal dunia dan berkurangnya orang-orang yang baik. Wa min asyratiha zihabis salihin wa qillatil akhyar wa kathratil asyrar hatta la yabqa illa syirarun nasi wa humul ladzina taqumu alaihimus saah. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya orang-orang salih dan sedikitnya orang-orang yang baik, baik dalam pandangan syariat, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau baik itu dalam pandangan selain Allah dan syariatnya, tentu banyak orang-orang baik. Ya. Misalkan baik menurut masyarakat, belum tentu baik menurut Allah. Misalkan baik menurut seorang tokoh, belum tentu menurut Allah baik. Maka yang dimaksud di sini adalah baik menurut pandangan Allah. Di antara tanda kiamat adalah hilangnya orang-orang salih dan sedikitnya orang-orang baik, sebaliknya banyaknya orang-orang yang jelek, yang buruk, sehingga nanti tidak tersisa lagi kecuali manusia-manusia yang terburuk. Dan mereka lah yang akan mengalami kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, jumlah orang-orang yang baik itu akan terus tergerus, berkurang sampai nanti akhirnya adalah orang-orang yang tersisa akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya angin yang berhembus yang melewati setiap ketiak orang-orang yang beriman, dan siapapun yang memiliki iman walaupun sebesar biji sawi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara bertahap orang-orang yang saleh Allah kurangi, semakin hari semakin jarang, semakin hari semakin langka. Sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebuah peluang bagi kita semuanya. Biasanya yang langka itu yang dicari. Ya. Nah, kenapa kita tidak tampil jadi orang yang saleh? Karena orang yang saleh itu langka jumlahnya dan dicari oleh banyak orang. Nah, maka di antara tanda kiamat, semakin hari semakin sedikitlah orang-orang yang saleh, semakin langka. Sehingga nanti yang tersisa tinggallah orang-orang yang terburuk, dan barulah kiamat akan ditimpakan kepada mereka. Fafil hadithi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Ahmad, beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta ya'khudallahu syariqatahu min ahlil ard fayabqa fiha ajajatun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaron. Tidak akan terjadi kiamat sampai Allah mengambil syariqatah.
Syaritoh. Apa itu syaritoh? Ai ahlul khairi wad din, ya. Yaitu orang-orang yang baik dan ahli agama. Orang-orang yang baik dan orang-orang yang faham agama. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai Allah mengambil orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu ahli agama, orang-orang yang saleh. Sehingga yang tersisa di atas muka bumi ini adalah ajajah. Ajajah adalah al-ghawgha wal arzal wa man la khaira fih, yaitu orang-orang yang jelek di antara manusia. Arzal adalah orang-orang yang buruk, la wa man la khaira fih, dan orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya, di mana mereka tidak mengenal yang baik, yang ma'ruf, dan juga tidak mengingkari yang munkar. Bagaimana dia akan mengenal, bahkan apalagi mengajak kepada yang ma'ruf, dia sendiri gak tahu tentang yang ma'ruf, mana yang benar, mana yang salah, dia tidak tahu. Maka ini dalil yang menunjukkan tanda kiamat. Salah satunya adalah Allah akan mengambil orang-orang yang baik dari muka bumi ini dan menyisakan orang-orang yang buruk, yang tidak mengenal baik maupun buruk. Ya'khudullahu ahlal khairi wad din wa yabqa ghawgha'un nas wa aradilahum wa man la khairu fihim, wa hadha inda qabdil ilmi wa ittikhadin nasi ru'usan juhala yuftuna bighairi ilm. Allah akan mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama dan menyisakan orang-orang yang jelek di antara manusia dan orang-orang buruk di antara mereka, dan orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Dan ini terjadinya kapan Bapak Ibu jamaah sekalian? Yaitu inda qabdil ilm wattikhadin nasi ru'usan juhala yuftuna bighairi ilm. Ketika Allah mengambil, mencabut ilmu agama ini, dan ketika manusia memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh, sehingga mereka memberikan keputusan, memberikan fatwa tanpa ilmu, yang dimaksud ilmu agama. Kalau ilmu sudah berkurang, kemudian orang-orang memilih pemimpin-pemimpin yang tidak layak, yang tidak punya kompetensi, apalagi tidak memiliki agama yang baik, maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan orang-orang yang soleh dan menyisakan orang-orang yang buruk. Kemudian dalam hadis yang lain dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yugharbaluna fihi gharbalatan yabqa minhum khusalah qad marijat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha wa syabaka baina asabi'ahu. Rasulullah menyatakan akan datang kepada manusia satu masa di mana dipilih, ya, dipilih oleh mereka orang-orang yang hina, ya, dan mereka akan bercampur, artinya qad marijat, bercampur janji mereka dan amanah mereka, lalu mereka itu mengkhianati atau menyelisihi. Artinya banyak janji tapi banyak penyelisihan, bercampur di situ antara janji dengan pengingkarannya, ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, momen tersebut sedikit demi sedikit sudah nampak, bahkan mungkin semakin banyak, ya, di mana ada zaman ada orang-orang yang dipilih tapi mereka orang-orang yang jelek, sehingga mereka itu banyak berjanji sekaligus mereka mengingkari, seolah-olah tercampur antara janji dan pengingkaran mereka sekaligus, ya. Yang namanya bercampur itu menyatu, berdekatan sekali Pak, ya, nampur. Artinya apa? Di mana mereka itu berjanji, diberi amanah, dekat pula dengan pengingkaran janji mereka, nggak perlu waktu lama. Dan ini terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini banyak orang obral janji dan banyak diingkari. Bahkan bisa jadi berjanjinya 100, ditepatinya cuma 1, ya. Selebihnya hanya ngobrol janji dengan tujuan supaya dipilih. Yang kalimat tadi Rasulullah menyatakan akan dipilih
orang-orang yang jelek, yang hina di antara mereka, di mana mereka mencampur antara janji dan amanah mereka dengan pengingkaran, penyelisihan terhadap janji mereka. Kira-kira sudah banyak yang seperti ini, Pak? Banyak pada hari ini. Obral janji, ya, tapi diingkari, terbukti. Kemudian wadhihabus salihin yakunu inda kasratil ma'asi wa tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fa innas salihina idza ra'awul munkara wa lam yughayyiru wa kasral fasad ammahum ma'al adzab ma'a ghairihim idza nazal kama jaa fil hadis lama qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam anuhliku wa finas salihun qala na'am idza kasrul khabath rawahul Bukhari. Hilangnya orang-orang soleh itu juga terjadi tadi selain dicabutnya ilmu dan dipilihnya para pemimpin yang bodoh. Sebab lainnya adalah ketika banyaknya kemaksiatan. Dan ini disebabkan ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi setelah ilmu berkurang, manusia memilih pemimpin yang buruk, kemudian banyaknya maksiat-maksiat karena ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena ada orang solihnya sedikit, tapi ketika melihat kemungkaran mereka tidak merubahnya sama sekali, sehingga banyak kerusakan. Sudahlah orang solehnya sedikit, yang sedikit tidak ambil bagian untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang solehnya merasa berada di comfort zone alias zona nyaman, ya. Yang penting saya baik, nanti juga masuk surga, pikiran mereka, ya. Ngapain kita bikin ribut, ngapain ngurusi urusan orang, ya. Beresiko nanti kalau di penjara bagaimana, nanti kalau diburu bagaimana, dan sebagainya, alasan-alasan yang menakut-nakuti dirinya, sehingga orang-orang yang baiknya sudahlah jumlahnya sedikit, yang solehnya sedikit, dan tidak tampil untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pada hari ini banyak yang amar ma'ruf banyak, tapi yang nahi mungkar sedikit. Ya. Kalau kajian itu isinya tentang ajakan kepada kebaikan, itu katanya adem, tapi kalau mencegah kemungkaran itu panas. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai dai, sebagai orang-orang yang alhamdulillah diberi amanah, sedikit tahu tentang agama, kita bisa mengemas supaya tidak terlalu tergenang panas, gitu ya Pak. Tapi sebenarnya sudah manusiawi kalau orang diajak kepada yang baik, paling dia menolak atau tidak mau. Tapi kalau dicegah kemungkarannya, orang merasa dihalangi keinginannya. Nah, maka pasti resikonya antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar lebih berat nahi anil mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, disinilah dikatakan tadi orang-orang salihnya idza ra'aul munkara wa lam yughayyiru wa kasral fasad. Orang-orang salehnya ketika melihat kemungkaran dia diam. Ngapain saya urusin, saya sudah nyaman hidup ini. Nah, banyak yang seperti itu tidak mau ambil resiko, menghindari, alasannya menghindari gesekan. Ya, membiarkan supaya tetap utuh dan rukun, tapi dalam kebobrokan, dalam kerusakan. Ya. Bukankah Rasulullah SAW dalam mendakwakan Islam begitu penuh dengan gesekan? Berapa banyak perang yang beliau lakukan dalam berdakwah selama hidup beliau? Beliau berperang selama 9 tahun, karena perang dimulai pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat. Dalam kehidupan Rasulullah, beliau melakukan 27 ghazwah dan 35 sariyah. Kalau ghazwah ini perang besar di mana beliau seringnya terjun, kalau sariyah itu ekspedisi pasukan, mengirim pasukan. Sebanyak 27 ghazwah, 35 sariyah selama kurun 9 tahun. Berarti 27 ditambah 35 sama dengan 62 ya. 62 dibagi 9, 7 kurang lebih ya. Jadi Rasulullah itu setahun itu perangnya 7 kali. Kita perangnya kadang tiap hari, perang mulut tapi ya.
Biasanya begitu. Nah, maka kalau ada orang yang berdakwah kemudian terjadilah huru-hara dalam arti gesekan demi gesekan, itu sunnatullah. Tidak selalu aman-aman saja, ya. Para nabi dan rasul banyak di antara mereka yang dibunuh. Banyak di antara mereka yang diusir, dilukai, ya. Para pengikutnya juga dianiaya, harus hijrah dan lain-lainnya. Bukan semata-mata kita nyari gara-gara, bukan semata-mata kita ingin mencerai-beraikan, tapi merubah sesuatu yang sudah menempel kuat. Ini butuh kerja ekstra, ya perubahannya butuh sedikit hiruk-pikuk atau bahkan lebih besar. Nah, di mana pada hari ini banyak orang yang menghindari itu, ya, menghindari gesekan, menghindari konflik dengan alasan demi kedamaian, demi keutuhan, sehingga akhirnya kebenaran tidak tersampaikan. Ya, hanya yang disampaikan ngajak sholat bagus, memang ngajak sholat bagus, ngajak sodako bagus, ya, ngajak berbakti kepada orang tua bagus. Tapi ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan oleh orang-orang yang ngerti, ammahumul azab ma'a ghairihim idza nazal, maka Allah akan menimpakan azab secara merata kepada semuanya, yang baik maupun yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana ketika ada orang yang membocorkan sebuah kapal, lalu yang paham membiarkannya, maka yang tenggelam bukan hanya yang membocorkan, tapi seluruh penumpang dan awak kapal akan ikut tenggelam bersama kapalnya. Maka kalau sudah orang itu enggan untuk nahyu anil munkar, maka ketika azab itu turun, Allah akan ratakan semuanya. Wal'iyadzubillah. Maka sebagaimana dalam hadis Bukhari, ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin Aisyah, beliau bertanya, anuhliku wa fina salihun, apakah kita ini akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Kata Rasulullah, jawabannya apa? Naam ya, idza kathural khobath, kalau sudah banyak kekejian, kalau sudah banyak kemungkaran yang tidak dirubah oleh orang-orang yang salih, maka semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya ada orang-orang yang bikin panas telinga masyarakat, obrak-obrak, mencegah ini, mencegah sana, mengatakan ini haram, itu haram. Itu sebenarnya pahlawan yang berjasa menahan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita sampaikan ketika kita melihat kemungkaran, kemudian kita punya kemampuan mencegahnya dengan lisan, lalu orang itu protes, mas gak usah ngurusi orang, ya urusi sampean dewe. Kita bilang, mas nun sewu ya, sampean sakjane berutang budi loh sama saya, ya sampean diilingno, soalnya nopo nek boten diilingno kemaksiatan banyak. Ya, maka azab itu akan turun secara merata, sampean kena, aku ya kena. Nah, gitu. Bahasa diplomatisnya begitu. Coba sampean pikir-pikir, sampean mau masuk got, saya tahan, saya ambil. Ya. Nah, itu saya melihat sampean mau masuk got ke dalam lubang kemaksiatan, saya ambil, saya tahan. Saya berusaha menyelamatkan sampean. Nah, inilah yang rupanya banyak kurang dipahami, atau sebenarnya justru banyak orang yang melakukan propaganda, yaitu memunculkan image di tengah masyarakat bahwa orang yang berdakwah, terutama yang nahyu anil munkar, itu mereka kaum radikal, ya, orang yang intoleran seperti itu. Padahal itu kebaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian. Hanya pada hari ini orang yang memberantas kemungkaran, tempat-tempat maksiat dianggap radikal, intoleran, ya, harus dibubarkan malahan. Jadi para pahlawan yang berjasa mencegah kemungkaran di negeri ini banyak yang dibubarkan, bukan didukung tapi dibubarkan. Kita berlindung kepada Allah, semoga kedepannya khususnya negeri kita ini banyak orang-orang soleh yang memiliki keberanian untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran agar tertahan malapetaka yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ke-32. Di antara tanda kiamat itu adalah hilangnya orang-orang salih dan tersisanya orang-orang yang buruk.
Kemudian adapun orang soleh jumlahnya sedikit dan mereka pun lebih banyak diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga malapetaka dan azab akan ditimpakan secara merata. Semoga negeri kita diberi anugerah pemimpin yang salih dan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sentosa dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.